Keesokan harinya, Naura bangun tepat setelah suaminya pergi bekerja. Dia bergegas mandi dan memakai pakaian formalnya. Dia pergi ke kota mencoba melamar pekerjaan. Dia memiliki gelar sarjana bisnis dan lulus dengan hasil yang memuaskan dari salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Sial baginya, ayahnya juga menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan apapun yang mempekerjakan orang dengan gaji lebih dari $3.000 per bulan. Namun, dia masih berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas perpustakaan di kota dengan gaji $2.000 per bulan. Hidup di kota kecil sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan di kota-kota besar. Tetapi jika di kota besar, biaya hidup pasti akan lebih tinggi. Dia terus tersenyum bahagia sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Dia senang karena bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membantu suaminya. Aku pulang. Kainan membuka pintu dan dia mengernyitkan alis melihat Naura tersenyum bahagia padanya. Ada apa denganmu? Dia menanyakan pertanyaan yang sama seperti kemarin. Dia merasa seperti mengalami déjà vu, menanyakan hal yang sama 2 kali. Hehehe, coba tebak. Kau ingin kembali ke rumah keluargamu? Dia bertanya, dan sebagai balasannya Naura melempar wajahnya dengan bantal sofa. Sayangku, tidak mungkin aku meninggalkanmu. Lalu, aku mendapatkan pekerjaan. Kainan terkejut. Dia duduk di sofa dengan ekspresi tidak percaya. Hei, kau mendengarku kan? Naura menggoyangkan tubuhnya sedikit. Di mana? Dan mengapa kamu ingin bekerja? Kamu bilang sendiri kan kemarin, kalau aku ingin membeli skincare, aku harus bekerja. Jadi tadi pagi aku pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan mulai besok aku akan bekerja. Katanya dengan nada senang. Oh, jadi jam berapa kamu mulai bekerja? Aku mulai jam 8 dan selesai jam 6. Lalu liburku setiap Sabtu dan Minggu. Oh, kalau begitu bentrok dengan hari liburku. Kainan sudah merasa sedikit senang. Setidaknya dia bisa beristirahat di hari libur karena tidak ada yang mengganggunya. Naura juga pasti akan merasa lelah setelah pulang bekerja dan mungkin tidak ingin berhubungan badan terlalu sering seperti sekarang. Ya, setidaknya dia tidak terlalu menjadi akhirnya hari bahagiaku telah tiba. Dia tertawa di dalam hatinya. Hari apa kamu libur? Tanya Naura. Dia lupa kapan suaminya ini libur. Dia selalu melihatnya pergi bekerja setiap hari dan jarang mendapat libur. Aku libur setiap hari Selasa, tapi aku mengambil jam kerja tambahan. Jadi, oh, tidak apa-apa kalau begitu. Jadi minggu depan kamu bisa istirahat di rumah di hari liburmu. Kata-katanya membuat Kainan mengerutkan kening. Apa dia makan sesuatu yang salah lagi hari ini? Well, kalau begitu selamat atas pekerjaan barumu, monster, katanya. Naura memeluknya, kemudian mencium bibirnya. Dan semakin lama ciumannya menjadi semakin bergairah. Kainan mendorong tubuhnya perlahan. Kamu harus bekerja besok kan? Jadi kamu harus bangun pagi dan menghemat energi untuk hari pertamamu. Dia memberinya alasan untuk menghentikannya melangkah lebih jauh. Oh, benar juga. Kalau begitu aku harus tidur lebih awal. Selamat malam sayangku.
Dia memberikan kecupan di pipinya dan berlari ke lantai atas setelah itu. Kainan menghela nafas lega. Akhirnya. Aku lelah sekali hari ini. Dia juga berdiri dan naik ke lantai atas, mandi dan tidur. Esok paginya, keduanya bangun pada waktu yang sama. Ini pertama kalinya Naura melihat suaminya ini bersiap-siap berangkat kerja. Di matanya suaminya ini terlihat sangat segar dan tampan di pagi hari. Itu membuat hasrat batinnya lebih terangsang. Dia memeluknya dari belakang, mencoba menyerap getaran rajinnya ke dalam dirinya. Hei, kita akan terlambat jika kamu terus menempel padaku. Dia mengatakan itu tetapi tidak mendorongnya pergi. Dia hanya membiarkannya menempel di punggungnya. Siapa yang memintamu tampil seksi di pagi hari? Kainan membeku. Bukankah seharusnya dirinya yang mengatakan itu? Dia terus mengabaikannya dan pergi untuk memakai bajunya. Melihat suaminya mengambil seragam, Naura melepaskan pelukannya. Dia juga harus bersiap-siap memakai seragam kerjanya. Sebelum mereka berdua pergi bekerja, Kainan mencium pipinya. Sampai jumpa nanti malam, monster. Dia melambaikan tangannya padanya. Ya, hati-hati. Naura juga melambaikan tangan padanya, dan keduanya pergi ke arah yang berbeda. Naura tiba di tempat kerjanya tepat waktu. Dia mulai belajar bagaimana mengatur seluruh buku dan jurnal. Karena kota ini agak jauh dari kota, jadi orang-orang di sini kurang modern. Mereka masih menggunakan jurnal dan buku sebagai referensi. Sementara bila di kota, mereka sudah menggunakan tablet atau smartphone sebagai rujukan dan bahkan sebagian besar informasi disimpan di situs web. Mereka hanya tinggal mengklik dan mengetik di kolom pencarian. Naura, letakkan buku ini di bagian ini. Atur dan letakkan buku sesuai jenisnya. Dan gunakan tangga untuk tempat yang tinggi. Oke? Salah satu pustakawan, Lydia, memberikan instruksi padanya. Oke, dia menjawab singkat. Dia melihat keranjang penuh buku tebal dan jurnal tua. Dia memilah-milah buku dan menempatkannya sesuai dengan jenisnya. Untuk buku yang terakhir, dia perlu menggunakan tangga untuk meletakkannya. Saat dia sedang fokus meletakkan bukunya, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan ke arahnya dan bertanya padanya. Permisi, Nona. Apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan semua jurnal tentang botani? Tumbuh-tumbuhan? Hah? Naura berbalik untuk melihat pria itu. Tangannya yang memegang buku tebal dan berat tergelincir. Dan ketika dia mencoba untuk menangkap buku tersebut, kakinya terpeleset di anak tangga. Buk! Dia mendarat di tubuh pria itu. Sementara buku tebal dan berat yang ia pegang tadi juga mengenai keningnya. Oh, maafkan aku, Tuan. Apakah Anda baik-baik saja? Dia bertanya dan membantu pria itu untuk duduk. Dia agak khawatir. Ini hari pertamanya bekerja dan dia sudah memukul pelanggan. Andy duduk di lantai dengan bantuan Naura. Dia mengusap-ngusap keningnya dan melihat buku yang sudah tergeletak di lantai. Dia mengambil buku tersebut. Apakah kamu ingin meletakkan buku ini? Naura mengerutkan kening sebelum menjawab. Iya. Dia sedikit terbata-bata karena gugup. Baris yang mana? Dia bertanya lagi.
yang pertama dari atas. Pria itu berdiri dan melangkah di tangga, meletakkan buku di tempat yang seharusnya. "Terima kasih," ucapnya. Andy tersenyum. Dan ketika Naura melihat senyumannya, ini mengingatkannya pada suaminya. Mereka memiliki jenis senyuman yang sama, gummy smile. Dan tanpa disadarinya, dia juga tersenyum padanya. "Siapa namamu?" Dia bertanya. Naura." "Nama yang bagus. Kenalkan, namaku Andy." Dia mengulurkan tangannya. Naura ragu-ragu pada awalnya, tetapi melihat senyumannya, dia meraih tangannya. "Jadi, Nona Naura, aku ingin mencari jurnal tentang botani. Apakah kau tahu di mana mereka menyimpannya?" Dia bertanya sekali lagi. Sebenarnya aku baru di sini. Tolong tunggu di sini sebentar ya. Aku akan bertanya pada rekanku," katanya dan pergi ke konter. Bersandar di meja konter, Naura melihat sekeliling. Semua rekannya tidak ada di sana. Dia kemudian mengambil peta yang diberikan Lydia padanya pagi ini dan berlari ke tempat di mana tadi dia bertemu dengan Andy. Berdiri di tempat yang sama, pria itu tersenyum ketika melihat Naura kembali. Aku tidak bisa menemukan rekan-rekanku di konter. Tetapi tadi mereka memberiku peta ini. Jadi mungkin aku bisa menunjukkan jalannya." "Bagus. Terima kasih, Nona Naura. Ayo ikuti aku." Dia tidak mengerti mengapa, tapi dia suka melihatnya tersenyum. Terlebih lagi, pria ini tidak pelit dengan senyumannya. Ya, setidaknya tidak seperti suaminya. Dia dulu sering tersenyum, tapi kemudian dia tidak pernah melihatnya tersenyum lagi. Yang terburuk adalah dia berhenti untuk tersenyum hanya padanya. Sementara pada orang lain, dia masih tersenyum normal. 10 menit mencari, akhirnya mereka menemukan rak jurnal tersebut. "Oke, Tuan Andy, selamat menikmati waktumu," Naura berkata dan ingin pergi melanjutkan pekerjaannya kembali. Tunggu." Andy sedikit mengangkat tangannya. "Hah?" Dia menghentikan langkahnya dan menoleh. "Apa kamu keberatan dengan secangkir kopi? Kamu sudah memukulku cukup keras tadi, dan itu lumayan sakit," katanya membuat Naura tersipu. "Baiklah, kalau begitu aku yang akan mentraktir. Anggap sebagai permintaan maafku, oke?" Dia tersenyum. Kenapa aku tersenyum padanya? Batin Naura. "Bagus, sampai jumpa setelah jam kerjamu selesai." "Oke, sampai jumpa." Naura tersenyum dan dia membalas senyumannya sebelum gadis itu kembali ke posnya. Mengalihkan pandangannya ke rak, Andy masih tersenyum. Di mana aku pernah melihatnya? Naura mengambil tas tangannya dan meninggalkan perpustakaan setelah menyelesaikan jam kerjanya hari ini. "Hai, apakah pekerjaanmu hari ini sudah selesai?" Andy yang menyandarkan tubuhnya di pintu mobil tersenyum padanya. Ia sudah sedari tadi menunggu di luar gedung perpustakaan. "Oh, hai." Naura sedikit terkejut dengan suara yang tiba-tiba menyapanya. "Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Minum kopi?" Pria itu bertanya dan berjalan mendekatinya. Ya."
Tapi aku tidak tahu kafe mana yang menawarkan kopi terenak di kota ini. Dia berkata jujur. Aku tahu satu tempat. Dia berkata dan membukakan pintu mobil untuknya. Hanya dengan melihat mobilnya, Naura bisa menebak bahwa pria ini bukan orang biasa. Mobilnya cukup mahal dan dilengkapi dengan teknologi tinggi di dalamnya. Tidak banyak orang yang bisa membeli mobil ini, terutama di kawasan kota kecil seperti ini. Di dalam kafe, Naura akhirnya bertanya padanya. Jadi Andy, apakah kamu orang lokal? Pria itu memandangnya sekilas dan tersenyum lagi. Tidak, aku hanya pendatang di sini. Oh, lalu kamu dari mana? Sebenarnya aku dilahirkan di Indonesia, namun kemudian aku dibesarkan dan tinggal di rumah. Tetapi sekarang aku sedang dalam proses menyelesaikan penelitianku. Jadi, aku berkeliling dunia untuk mengumpulkan seluruh data. Mencari jurnal lama di mana aku dapat menemukan dan melakukan penelitian. Jadi, kamu seorang dokter? Dia bertanya, lalu menyesap kopinya. Tidak, aku seorang ahli botani. Wow, aku belum pernah bertemu sebelumnya. Dia bercanda. Apa wajahku tidak menunjukkan bahwa aku ini seorang ahli botani? Kupikir aku harus menumbuhkan rambut hijau di kepalaku. Naura tertawa dengan leluconnya. Jadi siapa nama lengkapmu? Dia bertanya lagi. Bagus Andy Satriagama. Naura hampir menyemburkan kopinya begitu mendengar namanya. Satriagama adalah salah satu keluarga terpandang, sama seperti keluarganya. Bedanya kalau Maheswara sangat low profile dan tertutup dari dunia luar. Sementara Satriagama sedikit berbeda. Mereka adalah dari kalangan bangsawan dari zaman kuno yang terus tumbuh menjadi keluarga kaya raya sampai sekarang. Kak, kamu Pangeran Bagus Andy Satriagama? Dia sedikit tergagap. Andy langsung menoleh padanya, sedikit terkejut. Kau tahu siapa aku? Ya. Jika kamu tahu siapa aku, maka kamu pasti bukan seseorang dengan latar belakang biasa, bukan? Dia menebak. Naura mengangguk. Jadi, siapa kamu sebenarnya, Naura? Dia menarik nafas bentar sebelum memperkenalkan namanya. Aku adalah Naura Putri Maheswara. Andy tersenyum puas. Maheswara, kau dari Surabaya? Dia bertanya dan Naura mengangguk. Tidak heran bila kamu sangat cantik. Kudengar Tuan Haris Putra memiliki 2 putri yang cantik. Tidak pernah kusangka aku akan bertemu satu hari ini. Dia tersenyum padanya.